Untuk keempat calon boleh langsung duduk di kursinya masing-masing. Oke, halo semuanya, balik lagi di acara debat umum kita hari ini. Sebelum itu aku mau dengar dulu nih semangat kalian. Harusnya udah istirahat, udah semangat juga. Aku mau dengar dari tim ses 1 dulu nih. Mana nih suaranya tim ses 1? Oke, buat tim ses 2 mana suaranya? Oke, tim ses 3 jangan mau kalah dari tim ses 2. Tim ses 3 mana suaranya? Oke, tim ses 4 mana suaranya? Mana nih merah-merah kalian nih? Oh, bangku. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi debat kedua dengan topik yang gak kalah penting, yaitu problem solving dan teamwork. Di sesi ini kita akan melihat sejauh mana para calon bisa menghadapi masalah, membuat keputusan, serta berkoordinasi secara tim gitu. Karena seperti yang kita tahu, sejatinya pemimpin itu bukan soal ide aja, tapi juga soal solusi dan kolaborasi. Mekanisme debatnya masih sama seperti sebelumnya. Setiap calegso menjawab pertanyaan selama 4 menit, dilanjutkan dengan satu calegso lain yang ditunjuk melalui roulette untuk memberikan argumen selama 2 menit. Kemudian diakhiri dengan klarifikasi dari calegso awal selama 2 menit. Dan setelah semua calegso mendapat giliran, kita akan buka kembali sesi tanya jawab dari dosen dan audiens. Harap seluruh calon tetap fokus. Saya akan membacakan pertanyaan 1 kali, tidak ada pengulangan. Dan kepada seluruh hadirin tetap untuk menjaga ketenangan. Untuk keempat pasangan calon boleh maju ke depan. Untuk paslon 1 mau yel-yel dulu nggak nih? Boleh dong, harus yel-yel kita. Biar semangat nih debatnya. Dari sini kali ya. Oke, Siap lo kalian? Siap. Paslon 1. Kurang kompak, ulang sekali lagi Natasha. Ulang lagi. Kita bareng-bareng ya, ikutin aku ya. Paslon 1. Second. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman. Kita lanjut ke yel-yel paslon 2. Paslon 2, together we grow. Yeay, tepuk tangannya teman-teman. Kita lanjut ke paslon 3. Mana nih? Ayo, tunjukin yel-yel kalian. Paslon 3 mana suaranya? Paslon 4, silahkan tunjukkan yel-yel kalian. Paslon 4. Oke, mantap. Langsung aja kita mulai sesi debat ini. Oleh karena itu untuk paslon 1 boleh berdiri di podium.
paslon 1 siap ya. Pertanyaan untuk paslon 1. Ketika terjadi konflik internal, seperti anggota yang menyebarkan opini negatif dan menciptakan atmosfer tidak kondusif di dalam dan luar organisasi, bagaimana pendekatan kalian dalam menyelesaikan konflik ini? Jelaskan langkah konkret dalam menjaga nama baik organisasi tanpa menutup ruang dialog dan refleksi terhadap kritik internal. Waktu menjawab kalian 4 menit, dipersilakan. Oke, selamat siang yang terhormat Dewan Juri, moderator, dan seluruh peserta debat yang saya hormati. Konflik dalam organisasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari dinamika kerja tim. Yang membedakan organisasi matang dengan yang belum dewasa adalah cara mereka menangani konflik dan melindungi reputasi bersama. Di sini, sebagai pembicara pertama, saya akan memfokuskan pembahasan pada 2 hal utama, yaitu penanganan konflik internal secara preventif dan solutif, dan peran nilai-nilai seperti integritas dan transparansi dalam menjaga kestabilitasan tim. Yang pertama, penanganan konflik internal secara preventif dan solutif. Konflik sering muncul karena miskomunikasi, perbedaan ekspektasi, atau pertimbangan pembagian beban kerja yang tidak adil. Exodus menjawab potensi konflik ini lewat sistem evaluasi berkala, di mana anggota dapat menyampaikan keluhan secara terbuka, rotasi peran agar tidak ada posisi yang terlalu didominasi oleh satu individu, dan rapat internal tim kecil per divisi yang tidak hanya membahas tugas tapi juga suasana kerja dan dinamika emosional. Dengan pendekatan ini, konflik dicegah sebelum membesar, namun jika konflik tetap muncul, Exodus menanganinya dengan prinsip diskusi langsung dan penuh empati, bukan menyebarkan lewat grup atau gosip internal. Solusi kedua, menjaga tim inti untuk stabilitas tim. Exodus sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam kepemimpinannya. Dalam konflik, pemimpin tidak memihak pada satu sisi, tapi mendengar seluruh sisinya. Tidak menggunakan kekuasaan sebagai pelindung, tapi bertindak sebagai fasilitator penyelesai masalah. Contohnya, dalam program kami, yaitu X Academy, jika terjadi keterenggangan antara mentor dan mentee, maka koordinator program akan melakukan pendekatan personal, bukan menyalahkan, tapi mendengarkan, menangani, dan mencari titik tengah dari masalah tersebut. Konflik internal adalah peluang untuk memperkuat budaya organisasi, bukan alasan untuk retak. Dengan komunikasi terbuka, rotasi peran, dan pemimpinan yang berintegritas, Exodus mampu mengelola konflik tanpa drama dan menjaga reputasi internal tetap sehat. Karena organisasi yang besar bukanlah yang tanpa konflik, tapi yang siap dan cerdas dalam menanganinya. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan bagaimana Exodus menangani konflik internal secara preventif dan penuh empati. Kemudian saya akan menekankan lebih lanjut bagaimana pembahasan pada aspek yang tak kalah penting, bagaimana jika konflik internal ini dapat merusak reputasi organisasi, dan bagaimana cara Exodus menangani tantangan ini di era digital, di mana persepsi publik bisa berubah hanya dalam beberapa menit saja. Oke, kalau untuk solusi pertama itu yaitu menangani isu reputasi dengan komunikasi terbuka dan cepat. Reputasi organisasi dapat terganggu bukan hanya karena kesalahan besar, tapi juga karena miskomunikasi kecil yang viral, yang awalnya hanya dalam secara internal dapat terbuka menjadi publik. Soalnya memahami pentingnya komunikasi publik yang jujur dan responsif. Misal jika ada keluhan dari pusat program karena konflik internal kecil dari Exodus, tim media tidak akan menyembunyikan dan menghapus komentar, tapi juga merespon dengan penjelasan terbuka dan menaruhkan solusi secara langsung, baik secara publik maupun personal. Kemudian untuk solusi keempat, reputasi ini diperkuat dengan aksi nyata, bukan hanya gimmick. Reputasi dibangun bukan hanya dari desain feed Instagram, tapi juga dari pengalaman nyata orang-orang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Makanya Exodus akan menekankan kualitas pada setiap pelaksanaan program. Contoh konkretnya kayak contoh misalnya dalam program Exodus Live, reputasi Exodus sebagai organisasi edukatif dan adaptif dijaga dengan menghadirkan narasumber yang kredibel, materi yang relevan, dan feedback peserta yang ditindaklanjuti. Bahkan ketika ada kesalahan teknis atau perubahan random mendadak serta konflik internal yang terjadi, tim Exodus tetap transparan menjelaskan kepada peserta, tetap bersembunyi di balik pencitraan, tetapi mengedepankan profesionalisme. Jadi menjaga reputasi ini bukan hanya sekadar menghindari kritik, tapi juga bagaimana respon dengan transparansi. Exodus kan berdiri sebagai organisasi mahasiswa. Waktu habis. Oke, terima kasih Calegso 1. Selanjutnya kita akan rolet untuk Calegso yang memberikan argumen. Silakan kepada Calegso 4 dapat
ke podium untuk memberikan argumen. Cek, oke. Tadi dibilang itu tentang apa bukan tanda kelemahan, tapi dan ini apa tentang cara menghindari konfliknya. Tadi Anda bilang juga tentang komunikasi cepat dan juga menekankan pada kualitas. Nah, mungkin pertanyaan singkat saja dan juga tepat. Komunikasi cepatnya itu seperti apa dan bentuknya seperti apa? Nah, misalkan what if ya. Misalkan ada suatu kasus besar yang tentang kegiatan di Exodus, kayak mungkin kayak kuliah umumnya tidak berjalan dengan sangat baik. Nah, itu kan pasti kan merupakan suatu konfliknya. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan konflik tersebut? Mungkin itu saja. Oke, begitu itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 4. Kepada Calegso 1, waktu kalian merespon balik 2 menit, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku jawab dari pertanyaan pertama, yaitu apa yang kita maksud dari komunikasi cepat. Komunikasi cepat di sini adalah komunikasi yang saling berespon, tidak hanya mendiamkan, tidak hanya meread, tapi juga mereply dengan cepat. Dimana mungkin kalau dalam WA itu emang agak kurang responsif beberapa orang, mungkin kita bisa komunikasi secara langsung kalau ada konflik. Misalkan kita bisa bertemu secara langsung, makan siang bareng atau makan sore bareng, atau mungkin ketemuan di antara sela kelas untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang kalian rasakan, sebenarnya apa sih yang kalian keluhkan. Bila kita tahu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian keluhkan, dan bila kita bisa mendekatkan diri dengan kalian dengan baik dan friendly, maka kalian akan lebih terbuka dengan kami, dan maka kalian akan lebih berani untuk menyampaikan pendapat tersebut. Dengan kita mengetahui pendapat tersebut, kita bisa mengolah konflik-konflik atau potensi konflik yang mungkin bermunculan di kedepannya. Oke, untuk case kedua kan tadi bilang kalau misalnya ada terjadi what if KU-nya tidak berjalan dengan baik, itu ya Saudara Faldo ya. Oke. Jadi misalnya kalau ada keluhan dari peserta program, tim media ini baik lagi dari kami. Tim media tidak akan menyembunyikan atau menghapus komentar, baik secara ada orang yang keluh dari online maupun offline. Tapi merespon dengan terbuka, kita juga menerima feedback yang baik dan menawarkan solusi secara langsung baik secara publik maupun personal. Kami juga menyiapkan kayak semacam narasi resmi jika terjadi kesalahpahaman yang menyebar luas. Ini penting agar Exodus tidak dibicarakan tanpa klarifikasi, melainkan berbicara langsung kepada publik dengan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Untuk Calegso 1 dan 4 dapat kembali ke belakang. Selanjutnya untuk Calegso 2 silakan berdiri di podium. Udah siap? Oke, pertanyaan untuk Calegso 2. Sebagai jembatan antara prodi dan mahasiswa, Exodus harus mampu menangkap aspirasi dengan cara yang efektif. Dalam kondisi, ketika muncul banyak keluhan mahasiswa yang beragam atau bahkan kontradiktif, bagaimana cara kalian menampung, memetakan, dan menyampaikan aspirasi tersebut secara strategis, serta memastikan bahwa hasilnya memberi dampak yang nyata dan merata? Waktu menjawab kalian 4 menit, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Strategi itu menjadi jembatan antara prodi dan mahasiswa. Itu kita akan membangun komunikasi dua arah yang aktif melalui forum aspirasi seperti Google Form dan audiensi berkala. Nah, kami juga akan menjadi pendengar yang aktif terhadap mahasiswa dan menjadi penyampai pesan yang objektif juga kepada prodi. Misal dari semester 2 atau semester 4 mungkin ada keluh kesah atau mungkin ada masalah terhadap prodi, kita bisa menjadi penjembatannya, kita bisa sampaikan melalui platform Instagram juga, melalui program kita juga ada ya Kim ya. Nah, bisa kita akan saring pesannya, lalu kita bisa sampaikan langsung kepada prodinya. Saya tambahkan sedikit, dengan begitu pastinya kita menggunakan form tapi kan selama ini kita sudah sering menggunakan form, tapi seringkali form ini tidak diolah
tidak terlalu tersampaikan dengan baik, sehingga kami sebagai pemimpin akan memastikan bahwa forum yang dibuka benar-benar diisi dan kita cek secara berkala juga dan benar-benar dibahas sampai kita bisa mendapatkan solusinya, dan juga pastinya langsung menyampaikan hasil itu kepada anggota maupun kepada orang-orang yang terlibat dalam konflik atau masalah tersebut. Sudah cukup? Oke, terima kasih Calegso 2. Untuk Calegso 3 silahkan berdiri di podium untuk memberikan argumennya. Waktu kalian 2 menit, dipersilakan. Izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Tadi kan kalian sempat singgung soal kayak forum untuk menyampaikan pendapat dari mahasiswa ke kalian dan nanti kalian akan sampaikan ke prodi. Nah, pertanyaan dari kami adalah gimana caranya supaya forum itu tuh bisa efektif diisi oleh mahasiswa? Karena bisa jadi kenapa secara belakangan ini, mungkin akhir-akhir ini kayak nggak ada pembahasan mengenai feedback yang diberikan mahasiswa itu karena memang mahasiswanya nggak ada yang isi forum tersebut. Nah, gimana cara kalian membuat mahasiswa itu bisa aktif untuk mengisi apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi kendala mereka selama mereka kuliah? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada Calegso 2 dapat memberikan respon balik. Waktu kalian 2 menit, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, kalau kita akan menggunakan forum, dan memang benar pada kenyataannya forum ini kadang tidak tersampaikan, kadang hanya sekedar formalitas, tapi ini bisa kita jadikan kebiasaan baru, dan kita juga harus berkomitmen dan juga menjelaskan sedari awal kalau misalnya kami punya yang namanya forum-forum itu untuk agar kita bisa jadikan itu tempat untuk mengutarakan aspirasi kita, dan agar kita bisa secara profesional juga bicara di sana tanpa harus langsung pribadi dengan pribadi apabila ada masalah, sehingga kami sebagai pemimpin lah yang harus bertanggung jawab untuk menjaga keefektifan forum ini. Dan mungkin kita bisa jadikan ini kebiasaan buat anggota seperti yang memang setiap bulan kita lakukan, sehingga anggota kemudian mungkin akan bisa jadi terbiasa untuk bisa menggunakan forum ini, dan juga akhirnya kita bisa membiasakan itu kepada prodi atau mahasiswa eksternal dari kita, sehingga ini bisa jadi komunikasi yang efektif. Izinkan juga mau nambahin juga, kalau misal forum ini kita nggak efektif atau orang jadi malas, kita juga bisa langsung ngomong ke CEO atau COO-nya, karena kita terbuka juga, kita demokratis juga, kita langsung kayak kalau misalnya ada problem bisa langsung ngomong, karena kita juga gak ada ngejudge, dan kita juga nggak bakal spill juga siapa namanya, jadi anonimus juga gitu. Asik. Oke, terima kasih. Untuk paslon 2 dapat kembali ke belakang. Paslon 3 boleh bergeser. Kalian udah siap? Oke. Pertanyaan untuk paslon 3. Koordinasi tim dalam organisasi tidak hanya bergantung pada komunikasi teknis, tetapi pada budaya kerja yang kolaboratif dan saling percaya. Dalam konteks kerja lintas angkatan dan kolaborasi lintas divisi, bagaimana strategi kalian menciptakan sistem kerja yang menghilangkan gap antar anggota, menjaga sinergi, dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh elemen tim? Waktu menjawab kalian 4 menit, dipersilakan. Oke, baik, izin kami untuk menjawab. Jadi untuk membangun komunikasi yang efektif di dalam tim, yaitu komunikasi yang sehat itu nggak terjadi sendiri, tapi harus dibentuk. Nah, salah satu cara yang akan kami lakukan yaitu adalah pertama adalah check-in rutin mingguan dalam divisi. Jadi kami akan mengevaluasi di dalam setiap divisi, mungkin by WA kita akan tektokan sama koornya akan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama 1 minggu itu, atau mungkin kendala-kendala mereka ketika mereka sedang mengerjakan tugas-tugas di dalam divisi mereka dan yang menjadi kebutuhan dari anggota mereka. Nah, terus yang kedua adalah menciptakan ruang informal. Ya, salah satunya itu melalui proker kita yaitu Science Up, di mana nanti di sana mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi kesulitan mereka selama mereka bekerja di dalam divisi mereka, supaya komunikasi itu bisa lepas dari tekanan formalitas. Berikutnya, untuk memastikan
setiap anggota itu punya tanggung jawab yang terselesaikan, kita juga bisa membuat to-do list dan timeline yang bisa diakses oleh anggota secara terbuka lewat Google Docs misalkan. Dan selain itu kita juga bisa membangun komunikasi efektif dan menciptakan kehangatan dan kekeluargaan dalam Exodus. Itu salah satunya selain dari sign up juga bisa melalui fokus, karena di fokus itu kita punya mentor yang merupakan anggota Exodus juga dan dia merupakan cutting. Jadi ketika ada anggota yang ternyata ada di tingkat yang berbeda, mereka juga bisa berkenalan lewat itu, nggak cuma lewat sign up atau lewat proker-proker dan event-event Exodus lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk caleg So 3. Selanjutnya kita akan rolet. Kepada caleg So 2 boleh ke podium untuk memberikan argumennya. Waktu kalian 2 menit, dipersilakan. Terima kasih, izinkan saya bertanya untuk paslon 3. Tadi kalian mengatakan bahwa kalian akan membuat komunikasi yang efektif dengan cara reach mereka satu persatu lewat koor setiap divisi. Menurut kalian gimana cara strategi kalian menghadapi orang yang memang punya personality yang tertutup, yang memang tidak selalu diam, selalu bekerja melakukan tugasnya saja dan tidak mau berkomunikasi? Bagaimana caranya kalian agar kalian bisa membuat mereka itu mengutarakan aspirasinya dan mau berdiskusi juga? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan untuk paslon 3 dapat memberikan respon balik. Waktu kalian 2 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya paslon 2. Kami ingin menjawab untuk membuat salah satu anggota yang terkesan tertutup dan tidak ingin berbaur dengan anggota Exodus lainnya. Kami punya salah satu caranya adalah dengan pertama melakukan pendekatan secara personal untuk mengenal dia terlebih dahulu, bagaimana kepribadiannya dan bagaimana caranya bisa berkomunikasi. Dan situ kita bisa mengerti gimana cara yang efektif agar dia pun mau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi keluhannya, atau bagaimana masukan-masukannya yang bisa membangun Exodus lebih lagi. Dan dengan mengetahui bagaimana cara dia bisa berkomunikasi dengan kita, dan situlah kita baru bisa membawa dia untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota yang lainnya juga. Mungkin tambahan sedikit, jadi di sini kita juga bisa melakukan approach mereka secara langsung. Jadi kita tanya ke mereka kira-kira di dalam divisi ini ada masalah atau enggak. Misalkan kalau di kita sendiri, kita itu di teknologi biasanya kita suka ada Abdimas. Nah, kita bisa tanya langsung ke anggota-anggota yang bertugas di sana, kira-kira selama kemarin Abdimas ada masalah atau enggak, selama mereka bawa game, selama materinya ada masalah atau enggak. Jadi bisa jadi kadang orang itu nggak mau terbuka karena mereka tuh nggak tahu apa yang mau mereka katakan. Nah, makanya kita akan bertanya secara langsung, secara spesifik apa yang menjadi permasalahan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk caleg So 3 dan 2 dapat kembali ke belakang lagi. Untuk itu saya mau memanggil paslon 4. Silahkan untuk berdiri di podium. Kalian udah siap? Sudah. Oke, pertanyaannya. Kolaborasi dengan pihak eksternal dalam event besar membutuhkan etika komunikasi, negosiasi, dan profesionalisme tingkat tinggi. Bagaimana cara kalian membangun teamwork yang mampu bekerja dengan standar profesional, menyelesaikan konflik internal dengan bijaksana, serta menjaga nama baik Exodus di mata mitra dan institusi eksternal? Waktu menjawab kalian 4 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi etika dan profesionalisme adalah fondasi dari organisasi yang sehat. Sedangkan kemampuan menyelesaikan konflik adalah ujian nyatanya. Karena sehebat apapun rencana kerja kita, konflik itu pasti akan ada. Dan justru dari sanalah kita karakter organisasi kita itu sedang diuji. Nah, dalam Exodus ini kami percaya bahwa etika bukan sekedar aturan tertulis, tetapi nilai yang hidup dalam setiap interaksi. Etika berbicara tentang saling menghormati, menjaga batasan, dan juga bersikap adil. Bahkan ketika kita berbeda pendapat.
Ini menjadi dasar dalam membentuk budaya kerja yang inklusif dan juga berintegritas, sesuai tertuang pada misi kedua kami. Nah, profesionalisme sendiri adalah tentang tanggung jawab, bukan hanya hadir tepat waktu atau menyelesaikan tugas, tetapi juga bagaimana kita bersikap dewasa dalam menghadapi suatu tekanan dan juga perbedaan, apalagi di episode ini. Nah, profesionalisme ini kita tahu kita harus berbicara apa, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana menyampaikan kritik tanpa menjatuhkan. Lalu bagaimana saat terjadi konflik itu? Izinkan kami memberikan satu studi kasus. Misalnya dalam satu tim kerja terjadi ketegangan karena salah satu anggota merasa diberi beban terlalu besar, sementara yang lain kurang aktif. Yang dimana komunikasi itu mulai dingin, produktivitas menurun. Nah, pada saatnya ini kalau dibiarkan pasti akan merusak moral tim itu. Nah, langkah pertama yang kami ambil sebagai pemimpin adalah menghindari sikap reaktif. Kita tidak langsung menyalahkan, tapi mencari tahu akar masalahnya. Kami akan membuka ruang mediasi, bisa dalam bentuk diskusi, 3 arah atau forum tertutup, dengan prinsip netral, objektif, dan tanpa mendapatkan ego. Kedua, kita evaluasi ulang peran dan tanggung jawab yang ada. Profesionalisme artinya bersedia mengakui jika kita salah, dan etika berarti mampu menyampaikan kekeliruan orang lain dengan cara membangun, bukan menyerang. Ketiga, penyelesaian konflik harus bersifat jangka panjang. Maka kami di Sudus akan membangun sistem refleksi rutin melalui HAX. Bukan hanya untuk evaluasi teknis, tapi juga untuk emosional check-in antara anggota. Dalam sesi sharing circle, konflik kecil bisa disuarakan lebih awal sebelum menjadi lebih besar. Ini cara preventif yang sejalan dengan semangat kolaboratif dan suportif dalam visi kita Sudus. Nah, lalu juga ada program kerja kita juga yang namanya itu Spill, di mana juga berperan sebagai media aspirasi anonim yang bisa menangkap dinamika personal yang belum terungkap secara langsung. Nah, dari sinilah pengurus kita bisa membaca suhu dari organisasi kita dan juga bertindak cepat sebelum adanya munculnya gesekan. Nah, namun yang paling penting adalah penyelesaian konflik harus berujung pada pertumbuhan. Kami tidak ingin konflik diselesaikan dengan hanya kata maaf-maafan, tapi juga dengan kesepakatan nilai bersama yang membuat tim itu lebih kuat. Karena etika bukan soal baik di luar, tapi konsisten berbuat benar bahkan saat tidak ada yang melihatnya. Profesionalisme juga bukan soal gelar atau jabatan, tapi tentang integritas dalam suatu tindakan. Dan penyelesaian konflik bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang belajar dan juga bertumbuh. Dengan prinsip-prinsip ini, Exodus tidak hanya menjadi organisasi yang aktif, tapi juga dewasa dan dalam bersikap. Karena pemimpin sejati bukan yang menghindari konflik, tapi mampu mengubah konflik menjadi pijakan kemampuan bersama untuk kemajuan bersama. Sekian dari paslon kita, terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon 4. Untuk paslon 1 silahkan memberikan tanggapan atau argumennya. Waktu kalian 2 menit, dipersilahkan. Oke, kalau misalnya menurut dari saya, kalau misalnya case terburuk, saya anggap case misalnya Exodus lagi ngadain kegiatan yang membawa pihak eksternal, bukan cuma internal, dan itu juga merupakan event yang besar. Kalau misalnya ada konflik yang terjadi antara internal dan konfliknya itu dari hari acara tersebut sampai konflik itu terdengar di pihak eksternal dan bahkan bisa berpotensi merusak reputasi organisasi Exodus. Apakah ada cara strategi yang bisa dilakukan agar selain konfliknya diredakan, kemudian juga tidak merusak reputasi Exodus? Aku izin nambahin, bila terjadi konflik di mana ada perang dingin atau diam-diaman, walaupun kalian udah coba mancing, udah coba tanyakan, tapi mereka tetap tidak ingin mengakui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang akan kalian lakukan untuk menangani masalah seperti ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada paslon 4. Silahkan memberikan respon balik. Waktu kalian 2 menit, dipersilakan. Tes. Jadi untuk pertanyaan pertama tentang strategi apa yang kita ambil ketika ada isu konflik internal, ketika kita juga lagi bekerja sama dengan eksternal. Jadi sebenarnya strategi di sini kita bisa terapin kalau bagaimana kita cari tahu apa sih konflik yang bisa menyebabkan konflik internal itu bisa terjadi. Jadi kayak tanpa kita harus menunjukkan bahwa kita tuh ada konflik internal dengan misalnya kayak kita tuh di depan si pihak eksternal itu, gimana berarti kita juga harus cari tahu gimana sih cara kita ngatasin konflik internal itu
sebelum pihak eksternal tahu. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita memberitahu bahwa kita terjadi konflik internal, berarti kita bisa merusak reputasi kita. Artinya kita juga harus ngebuat anggota yang bisa saling backup satu sama lain tanpa merusak sifat-sifat yang kayak merusak kekeluargaan mereka, sehingga bisa terjadi konflik internal. Kedua, bila ada perang dingin, gimana kalau misalnya mereka tidak mengakui, terus kita juga cari tahu kan gitu. Sebenarnya di sini Oke, apabila terjadi perang dingin, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini cukup sulit juga, apalagi kalau misalkan udah benar-benar udah diam-diaman nih. Nah, caranya adalah yang paling pasti kita harus mengumpulkan ini dalam konteksnya apa nih? Satu divisi atau satu tim? Oke, bebas saja. Oke, mungkin dalam orang-orang tersebut yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu, nggak apa-apa kita kumpulkan dalam ya paling ada 4 orang. Nah, 4 orang itu kita kumpulkan jadi satu, terus CEO dan CEO-nya akan menjadi penengah dalam hal tersebut. Jadi kayak ada masalah apa, kita harus cari juga tahu titik tengahnya biar benar-benar bisa gak terjadi perang dingin tersebut. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih caleg sompat dan 1 dapat kembali ke belakang. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk Pak Wisnu ada pertanyaan untuk keempat caleg so kita. Oke, boleh. Oke, ini pertanyaan buat semua ya gitu ya. Oke, sebagai ketua dan wakil ketua, dan sebagai CEO dan COO Exodus, ya. Selain kalian memimpin organisasi, gitu ya, kalian juga diwajibkan untuk bisa tetap mempertahankan prestasi akademik, ya. Seperti IPK, rata-ratanya juga harus dipertahankan, ya. Dan memang loadnya kan juga pasti lebih besar dong loadnya kalau misalnya kalian sebagai CEO dan COO. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kalian tetap bisa mempertahankan akademik kalian, ya, di tengah tekanan-tekanan KPI, tekanan-tekanan kepengurusan hima dan lain sebagainya. Gitu saja. Baik. Untuk paslon 1 boleh maju ke depan memberikan jawabannya. Oke, mungkin seperti yang kita semua tahu di sini, ini bukan tahun pertama atau tahun kedua kita di Exodus ya. Ini tahun ketiga kita menjabat. Dari aku sendiri, tahun pertama aku menjadi PR, tahun kedua aku menjadi koordinator teknologi, dan tahun ketiga Amin jadi calon CEO. Nah, kalau untuk menjaga prestasi dan organisasi, aku yakin di antara kita berdua kita sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus dalam mengelola waktu, mengelola workload, dan mengelola semua yang mungkin ada dalam piring kita gitu. Kita umpamakan piring ini adalah workload kita. Nah, dari aku sendiri, bagaimana aku bisa mempertahankan prestasi organisasi dan juga mungkin part-time, mungkin lomba, mungkin yang lain-lain juga. Itu dengan cara time management, workload management. Mungkin tadi juga sempat dibahas tentang time management. Mungkin juga sempat dibahas tentang bagaimana kita membagi tugas, urgency, apa yang matters. Itu tadi sempat dibahas juga. Nah, dari sini aku yakin dari pengalaman kita dan apa yang sudah kita aplikasikan, kita bisa untuk menangani pembagian antara organisasi live dan kampus live. Oke, kalau dari sisi saya, balik lagi kalau misalnya cara mengelola waktu di antara organisasi dan kuliah, jawabannya sebenarnya sederhana bagi saya. Pertama itu time management, balik lagi. Ya, saya sudah memiliki time management dengan cara membuat kalender di mana saya sendiri mengelola secara mandiri. Kemudian juga jika ingin case kalau gimana penumpukan tugas dan gara-gara organisasi, itu balik lagi dari komitmen diri sendiri. Kenapa Anda ingin join ke organisasi? Jika Anda merasa sudah sanggup untuk melakukan 2 pekerjaan, yaitu organisasi dan belajar, maka bisa dilakukan. Seperti saya berdiri di sini sebagai ingin calon CEO, itu tidak hanya ingin kayak ingin CEO, tapi saya juga sudah. Waktu habis.
terima kasih untuk Calegso 1 dapat kembali ke belakang. Untuk Calegso 2 silakan berdiri di podium memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Nah, cara saya tuh mengelola waktu antara akademik, organisasi atau mungkin pekerjaan lainnya di luar kampus itu, saya menerapkan sistem skala prioritas dan manajemen waktu seperti to-do list, hari-hari dan kalender mingguan. Jadi misalnya setiap minggu kan pasti ada tugas, mungkin tugas matkul ini atau tugasnya ini. Saya akan buat to-do list dulu dan akan melihat urgensi mana yang harus dikerjakan duluan. Dan tugas itu juga seperti dikategorikan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Habis itu saya juga membuat waktu khusus juga untuk refleksi atau evaluasi tiap minggu agar mungkin tidak kehilangan arah atau kayak oh ternyata saya lebih condong ke organisasi bukan akademik. Kalau untuk saya pribadi, sebelum saya juga memutuskan untuk mencalonkan sebagai COO, ini sudah menjadi pertimbangan saya juga ketika kita sudah juga melihat workflow di periode yang kemarin. Itu menjadi pertimbangan saya juga apakah saya bisa membagi waktu saya untuk menjadi pemimpin, menjadi wakil pemimpin di sini. Dan saya membiasakan diri, menurut saya paling penting itu adalah time management. Dan sebelum membuat time management itu, kita perlu menentukan prioritas kita antara akademik, organisasi, dan juga pekerjaan atau kegiatan lainnya. Menurut saya penting untuk kita tahu yang mana akan kita prioritaskan. Dan pastinya menurut saya bagaimanapun kita sebagai mahasiswa pasti harus mengutamakan akademik. Sehingga saya membiasakan diri untuk mengerjakan tugas tanggung jawab saya sebagai untuk akademi itu tidak mengejar deadline, tapi juga mengerjakan secepat mungkin dan sebaik mungkin, sehingga ini akan memudahkan saya untuk tetap bertanggung jawab untuk tugas organisasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Silahkan berikutnya paslon 3. Untuk pertanyaan mengenai bagaimana kami mempertahankan prestasi akademik, itu adalah sebelumnya karena kita itu adalah ketua dan calon ketua, maka dari itu kita pastinya perlu untuk menjadi teladan bagi anggota-anggota kita dan juga bagi mahasiswa-mahasiswi prodi di bisnis digital. Nah, maka dari itu kami pun perlu mempertahankan prestasi akademik kami. Nah, salah satu hal yang bisa kami lakukan yaitu adalah dengan mengatur prioritas. Jadi kita juga bisa menyeleksi setiap prioritas-prioritas yang misalnya sebenarnya nggak terlalu penting, nah itu bisa kita kurangi. Jadi prioritas-prioritas kita yang lain itu nggak berantakan. Terus juga harus atur waktu juga, dan juga pastinya kita juga perlu istirahat, karena istirahat itu juga merupakan investasi jangka panjang kita supaya kita bisa melakukan setiap waktu-waktu yang sudah kita atur. Untuk melengkapi, di sini kami sebagai calon CEO dan COO di kedepannya ketika menjabat, kami pasti punya kewenangan lebih untuk melakukan planning atas event-event. Dan dalam hal ini kita bisa preventif untuk penjadwalan eventnya bisa di luar kegiatan akademik yang tidak menabrak waktu kelas, sehingga tidak butuh dispensasi untuk kelas, dan juga tidak berada di tengah-tengah UTS atau UAS yang tidak akan mengganggu akademik para anggota eksekusi itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Calegso berikutnya silahkan memberikan jawabannya. Saya akan menjawab gimana cara kita mempertahankan IPK dalam pengurusan IMA. Jadi pada dasar di sini, meski saya ketika menjabat sebagai CEO, saya tahu bahwa saya akan mengambil workload yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan ketika saya memilih untuk menjadi calon CEO ini, berarti saya juga harus bisa time management, bahwa saya juga harus menentukan prioritas apa saja yang harus saya utamakan di Exodus, baik itu di organisasinya maupun di akademiknya. Nah, di sini juga tentunya bisa dilihat dari pengalaman saya yang sebelumnya menjabat jadi koor, di mana meskipun workloadnya lebih sedikit daripada BPH, tapi tentunya saya juga bisa mempertahankan ataupun melakukan time management secara baik untuk mempertahankan IPK saya maupun berkontribusi secara langsung di Exodus. Oke, berarti untuk saya sendiri gimana cara saya mempertahankan IPK, yang paling pasti adalah
membuat jadwal harian di kepala saya sendiri. Saya tidak akan gak akan bikin dalam Google Docs, saya gak akan bikin dalam bentuk pencatatan apapun, tapi saya akan mencatat dalam otak saya sendiri karena saya sampai sekarang pun sudah melakukan hal tersebut. Yang paling pasti saya akan memprioritaskan apa saja yang paling penting dalam hari itu dan apa saja yang harus saya lakukan pada hari itu juga. Itu sudah saya lakukan sampai saat ini. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk itu saya mau lempar lagi pertanyaan apa? Oke, kepada Angeli. Oke, aku tadi udah dengar ya kalau dari debat soft skill kalian itu gimana kalian ngatasinya beda-beda dan menurut aku udah cukup oke. Paling sekarang aku mau bertanya lebih lanjut lagi terkait proker dari masing-masing paslon seperti yang kalian udah bikin ya di poster. Mungkin aku bisa mulai dari paslon 1 dulu kali ya. Sedikit garis besarnya aku udah lihat, udah baca proker Exodus Press ya? Betul? Betul, oke. Itu terdengar kayak PR pada umumnya aja sih. Emang itu kewajiban kita untuk memberikan informasi gitu kepada anak bisnis digital lainnya. Dan coba boleh jelasin nggak bedanya apa, uniknya apa, dan apa sih insight-nya gitu selain ya itu kan seperti job desk kita yang memang harus punya PR gitu untuk keangkatan-angkatan lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Shirley. Untuk Proker Express kita itu dinamakan Exodus Press atau Express. Ini adalah proker publikasi atau interview. Mungkin dimiripkan dengan yang biasa dilihat kalian lihat yaitu press release atau mungkin kalian juga sering lihat post-post Instagram dari apa yang udah kita lakukan. Bedanya Express dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini adalah Express kita melakukan interview untuk para peserta dan para panitia, dimana kita melihat di sini semua konten yang dirilis oleh Exodus yang dilihat oleh publik adalah konten merupakan apa yang terjadi secara berkala secara acara, bukan apa yang dirasakan oleh para penonton, apa yang dirasakan oleh para panitia, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Mereka hanya melihat, oh narasumbernya ini, materinya ini, dan ini aja yang terjadi. Nah, dengan Proker Express kita ini, kita mau mereka juga melihat, oh pada saat acara ini, semua panitianya tuh kayaknya pada semangat banget. Oh pada saat acara ini, semua pesertanya itu semangat banget untuk menonton, untuk melihat. Paling dari saya sedikit aja saya tambahin, saya tekanin. Nah, kalau apa yang membuat Express ini berbeda daripada publikasi dokumentasi yang biasa, seperti rekan saya bilang, yaitu ada interview kepada panitia ataupun peserta, di mana interview ini hanya membutuhkan setidaknya tidak lebih dari 3 orang setelah kegiatan berakhir. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan nilai dokumentasi, namun juga memperlihatkan sisi humanis dan autentik dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Exodus. Jadi tujuan intinya dari Express ini adalah menjadi media yang menyuarakan semangat mahasiswa bisnis digital serta memperlihatkan peran aktif mereka dalam kegiatan akademik di lingkungan kampus. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon 1. Untuk Angeli, apakah cukup? Cukup ya? Oke. Paslon 2? Oke, paslon 2 boleh. Oke. Nah, kalau dari paslon 2 itu aku ada sedikit pertanyaan sih terkait proker kalian yang Genexo itu. Itu kan seperti proker aku dan Karen ya yang Nexus ya, kegiatan bonding di awal periode. Nah, kemarin kan kita juga ada debat bersama BPH dan kemarin tuh keputusannya kalau tidak salah
masih di keep dulu ya, karena emang nggak ada keunikannya gitu dari Nexus sendiri dan cuman ganti nama ya Rens ya. Nah, kenapa kalian masukin lagi ke proker kalian, dan kalau memang kalian udah masukin, apa sih insight barunya dan value apa sih yang berbeda, bikin kalian tuh berbeda dari Nexus? Thank you Ci Anjeli atas pertanyaannya. Balik kan Genexo itu kita emang ada mengikuti program Ci Anjeli sama Ci Karen. Cuman kita ada tambahan baru ini kita ada kayak melakukan mini games terkait dengan cara untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi misalnya ada pekerjaannya pekerjaan divisi divisi marketingnya itu bagaimana cara realisasikan pekerjaan mereka supaya nanti tuh pas udah berorganisasi tuh nggak kaget lagi gitu. Jadi kita buat mini game secara problem solvingnya gimana gitu. Saya lanjutkan sedikit buat pertanyaan Ci Anjeli yang kemarin kita juga udah bahas. Jadi memang yang kita tambahkan itu adalah games problem solving. Jadi kemarin kan kita ada bahas juga kalau tentang Genexo itu di awal kadang kita belum benar-benar paham. Hanya dengan penjelasan KPI kita nggak benar-benar paham tugas kita di divisi ini buat apa sih, kita bakal harus ngapain. Nah, games ini bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran buat masing-masing anggota dengan job desk mereka masing-masing, gambaran nanti mereka kira-kira akan kerja seperti apa sih. Misalnya kayak social media, coba memecahkan masalah soal social media, gimana cara marketing dan sebagainya, dan juga di divisi-divisi lain, sehingga ini bisa jadi gambaran kasar lah untuk kita bisa lebih memahami apa tugas dan tanggung jawab kita nantinya. Terima kasih. Oke, untuk Anjeli cukup? Cukup. Apa ada pertanyaan lagi dari Anjeli? Oke, paslon 3 silakan berdiri di podium. Oke, kalau dari paslon 3 aku ada lihat ya, seperti yang kita tahu di poster ada sign up ya, seperti rapat. Nah, boleh tolong jelasin lagi nggak apa sih bedanya dengan kegiatan rapat kita secara rutin? Karena kan rapat itu suatu keharusan ya, emang suatu organisasi itu harus ada rapat rutin yang emang dilakukan buat evaluasi dan juga rencana untuk bulan-bulan selanjutnya gitu. Kenapa rapat aja kalian masukin ke proker gitu? Boleh tolong dijawab? Baik. Jadi salah satu proker kami yaitu adalah Science Up. Nah, Science Up ini tuh sebenarnya lebih dari sekedar kita tuh rapat, tapi di sana itu ada kegiatan bonding. Nah, bondingnya ini berguna untuk supaya setiap anggota Exodus itu bisa semakin dekat satu sama lain. Dan ini akan diadakan selama dalam rentang waktu 3 bulan sekali. Dan selama Science Up ini juga akan ada pemaparan soft skill, entah itu mungkin nanti soal manajemen waktu, soal mengatur prioritas juga, sekaligus buat menjadi pemecah masalah dan meningkatkan kualitas anggota Exodus itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, untuk Anjeli cukup? Oke, ke paslon 4 ya sekarang ya. Oke, paslon 4 boleh maju ke depan. Oke, buat paslon 4 ada proker namanya Spill ya, buat merangkum aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi Prodi BD. Nah, kebetulan di proker aku juga ada namanya Which yang tiap Jumat kita pakai Angeling secara anonimus dan diupload aja di IG Exodus gitu. Tujuannya pakai NGL supaya yang sendernya itu nggak ketahuan siapa, dan diharapkan bisa ngasih aspirasi mereka secara bebas gitu tanpa takut identitasnya ketahuan kan. Nah, tapi dari proker tersebut ternyata kita kurang dapat banyak insight gitu, nggak begitu banyak yang mengisi. Nah, kalau dari proker kalian Spill itu kalian bahkan pakai Google Form yang mana jauh lebih repot gitu daripada NGL. Nah, kenapa kalian pilih itu dan apa sih tujuannya? Baik, silahkan untuk paslon 4 menjawab. Oke. Jadi pembedanya itu di Spill kita pakai Gform benar.
Tapi G-Form ini kita memang buat lebih ke anonim juga, dimana kita nggak ngasih nama ataupun email, tapi orang itu bisa ngasih saran ataupun aspirasi. Dan kenapa kayak proker Changelly kenapa kurang bisa berimpact, karena pada dasarnya kalau misalnya kita harus apa namanya apa sih berapa Hans? Kalau misalnya kita harus bertemu dengan orang itu kan pada dasarnya kita kurang ngedeketin orang itu. Tapi kita di sini ngadain spill, tapi kita juga ngadain proker di mana hal itu bisa terjawab, yaitu hugs, yaitu proker hugs. Di mana kita hugs ini adalah proker di mana kita mengadakan kegiatan untuk bonding, tapi untuk saling diskusi ataupun ngebangun kekeluargaan mereka. Jadi kayak mereka di hugs ini, mereka tuh dikasih ruang untuk memberikan aspirasi mereka secara bebas ataupun secara terang-terangan gitulah. Nah, di mana ketika mereka ngasih saran untuk aspirasi itu, kan mereka juga tahu bahwa mereka tuh bisa ngasih saran secara bebas gitu. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, maka spill tentunya menurut kami bisa jalan seperti itu. Terus mau tambah spill? Ada yang mau ditambahin, Anjeli? Udah cukup. Oke, untuk berikutnya Fiona boleh bertanya. Jadi aku nanya untuk paslon 2 dan 4 ya. Untuk 2 dan 4 aja. Aku mau nanya, misalnya salah satu atau mungkin seluruh proker kalian gak ada yang jalan. Di sini siapa yang bakal kalian salahin gitu ya? Kalian sendiri, tim kalian, atau mahasiswa yang pasif, atau siapa yang bakal kalian salahin? Jawabannya singkat aja. Pertama sebutin dulu siapa yang bakal kalian salahin dan alasan singkatnya aja. Oke. Untuk 2 dan 4 aja ya. Oke. Untuk 2 dan 4 boleh maju lagi ke depan. Kalian langsung berdua aja di depan. Mungkin yang menjawab duluan untuk paslon 2 dulu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Civio. Kalau mau dijawab singkatnya, menurut saya itu pastinya penanggung jawab dari kegiatan atau permasalahan tersebut. Tapi kalau secara general, ya, jadi mungkin yang paling disalahkan ya pasti kita berarti itu kurangnya dari kita, kurang bertanggung jawab atau kurang planning, kurang diskusiin seperti itu. Terima kasih. Terus solusinya apa, maksudnya kalian berdua yang disalahin terus kalian akan ngaku salah aja kah atau gimana? Proker kalian gak jalan ini ceritanya seluruhnya, what if question. Kalau untuk solusinya pastinya kita akan diskusi terlebih dahulu mungkin antara aku dengan Ruth. Jadi kita akan berpikir dulu mencari dulu apa penyebabnya bisa terjadi sampai gagal, dan mungkin kita akan diskusi ketika kita sudah mendapatkan solusinya atau mungkin ide-idenya, mungkin kita akan diskusikan ke yang berkaitan lain, misalnya koor atau anggota, sampai akhirnya kita bisa menemukan solusi dan akhirnya kita coba untuk diskusikan. Dan kalau memang ada, menurut kami mungkin kalau hanya kami yang berdiskusi mungkin ada celahnya, masih ada salahnya atau apa, mungkin kita akan coba minta saran-saran dari para koor anggota, karena pasti mungkin mereka juga punya ide yang lebih baik atau bagaimana. Terima kasih. Nah ini solusi kalau misalnya solusinya nggak jalan sampai akhir periode, proker kalian nggak jalan, kalian harus ngapain? Ini udah sampai akhir periode atau mungkin udah sampai semester genap gitu ya, proker kalian nggak jalan. Yang tadi yang misalnya proker kalian ada 3 ya kalau nggak salah yang pertama gitu kan ya, yang nggak jalan sama sekali 3 itu, dan sisa 2 bulan terakhir gitu ya, dan yang nggak mungkin dalam 2 bulan itu terjalankan, kalian bakal gimana? Karena ini nggak menutup kemungkinan bakal terjadi. Balik lagi ini what if question. Apa tanggung jawab yang bakal kalian ambil? Karena kan kalau kalian udah menciptakan proker, berarti KPI-nya udah masuk proker kalian juga. Ini boleh argumen saya dimasukin juga ke pertanyaan paslon 4. Kalau misal what if emang proker kita nggak terjalan, kayak misal 2 bulan terakhir gak jalan, mungkin kita bisa dapat penalti juga sih ya. Penalti juga kayak misalnya kayak
karena kan program kita nggak jalan, tidak terrealisasikan atau mungkin ada bentrokan, itu tentu juga aku mesti tektokan juga sama Pak Wisnu juga selaku Kaprodi gimana baiknya gitu. Kaprodi. Oke, boleh paslon 4 langsung menjawab pertanyaannya? Langsung ke intinya tinggal. Jadi gimana kalau beneran gaji prokernya? Sebenarnya pasti balik lagi. Oh, sebenarnya pada dasarnya yang disalahin pasti kita, karena kita berarti kurang bisa nge-engage si anggota itu. Gimana berarti kalau misalnya kita kurang engage, ya pasti prokernya kita nggak bisa jalan, meskipun kita ngebuat proker itu dan kita berekspektasi bahwa proker itu pasti jalan karena anggota itu oh ternyata bisa ngejalanin itu, tapi pasti pada dasarnya kita nggak bisa nge-reach si anggota itu. Itulah hal utama yang kenapa nggak bisa berjalan prokernya. Yang kedua, terus langsung ke gimana kalau beneran nggak jadi prokernya? Pasti dasarnya itu bertumpuk karena kita nggak bisa ngedekatin si anggotanya, yang dimana kalau kita nggak bisa ngebuat suatu step yang gede atau bahkan hal-hal inovasi yang kita lakuin untuk bisa ngebentuk something yang bisa ngebuat itu semua anggota itu tahu bahwa mereka tuh harus ngerjain bukan kita ataupun memiliki tanggung jawab bahwa mereka tuh punya tanggung jawab ya terus. Oke, thank you buat paslon 2 dan 4 dapat kembali. Kita lanjutkan pertanyaan dari Karen. Buat siapa nih Ran? Oke, kalau tadi udah 2 dan 4 aku mau ke 1 sama 3 aja biar atas semuanya. Oke, intinya aku mau tanya tentang impact ke anak-anak bisnis digitalnya, bukan ke anak Exodus ya. Nah, kalau kita lihat kan kebanyakan rata-rata tuh cara Exodus itu dibuat untuk kayak emang ya itu udah tuntutannya kayak gitu, kayak emang harus ada KU, emang ada harus KI. Tapi kan ini Exodus itu kan sebagai wadah untuk aspirasi anak-anak bisnis digital. Nah, gimana caranya kalian, entah di proker kalian atau gimana caranya kalian supaya engage anak-anak bisnis digital itu emang lebih aktif gitu. Terus gimana caranya kalian untuk mendengarkan aspirasi mereka? Nggak cuman yang emang udah harus terjadi, tapi hal-hal yang mungkin mereka tuh mau ada di Exodus. Tapi kan Exodus kan lebih fokus ke KPI, let's say ya. Nah, itu gimana kalian bisa untuk terbuka ke anak-anak bisnis digital ya? Itu sih pertanyaan dari aku. Oke, silahkan untuk paslon 1 dan 3 boleh berdiri di podium. Mungkin mulai dijawab dari aku dulu ya. Nah, untuk ini kita kan sesuai kembali lagi ke visi misi kita, yaitu salah satunya adalah reach, di mana kita ini adalah untuk meluas jangkauan. Untuk reach ini sendiri, kita mungkin fokus kita adalah memenuhi KPI. Tapi kembali lagi KPI ini apa isi dari KPI ini? Isi dari KPI ini adalah semua yang bisa menguntungkan para mahasiswa dan mahasiswi bisnis digital. Selain kita menguntungkan prodi kita dengan memenuhi KPI, kita juga menguntungkan mereka dengan menghadirkan para profesional, dengan menghadirkan kuliah umum yang lebih berguna, dan juga kita ada salah satu program kita yang emang ditujukan khusus buat orang-orang yang emang ingin mendapatkan skill tambahan. Oke, kalau saya lanjutkan, program kami ini yaitu Exodus Lab, yaitu Learning Application Basics. Mengapa kami menekankan bahwa program ini cocok sesuai dengan pertanyaan dari Cikares bilang, karena workshop ini bersifat teknis dan interaktif, dimana dengan skema kelas praktik langsung yang dipimpin oleh narasumber profesional. Jadi pada awal kegiatannya narasumber akan memberikan materi, kemudian workshop akan dilaksanakan dengan studi kasus dan praktik langsung. Nah, apa yang membuat program kami berbeda? Kami menggunakan praktik penggunaan tools yang lebih umum pada umumnya, jadi jadi semua orang dapat memahaminya dan tertarik. Seperti contoh Figma, CapCut, ataupun Canva, yang rata-rata di mana hampir semua orang menggunakannya. Dalam kegiatan ini akan diberikan studi kasus nyata untuk memberikan konteks dan pengalaman problem solving yang relevan, sehingga kegiatan ini nggak hanya membantu peserta menguasai skill tools tersebut, melainkan juga mendapatkan insight gimana sih tools ini dipakai di pengalaman dunia kerja. Kemudian tujuan ini juga selain itu dapat memperluas wawasan skill-skill soft skill seperti itu. Sekian dari kami.
pertanyaan itu gimana caranya kita itu bisa memberikan impact ke mahasiswa yang ada di bisnis digital. Jadi di dalam salah satu proker kami yaitu adalah Axis. Nah di Axis itu nanti ada newsletter dan di situ tuh ada berupa kayak forum feedback supaya mereka itu bisa memberikan apa yang menjadi permasalahan mereka. Nah dan juga selain itu kami juga bisa melakukan pendekatan dan bertanya langsung kepada mereka apa yang selama ini mereka inginkan atau mungkin apa yang selama ini kurang dari setiap acara-acara yang Exodus itu lakukan. Untuk memberikan impact yang lebih kepada para mahasiswa, kita juga bisa menghadirkannya melalui berbagai program kerja kita seperti kuliah umum yang menghadirkan profesional dan praktik kerja langsung. Dan lewat feedback yang mereka berikan, kita juga bisa memilih tema apa yang mereka lebih tertarik dan mereka lebih inginkan untuk dibahas secara lebih lanjut praktiknya. Dan selain itu di Access juga kita ada info perlombaan dan dari situ dengan mengikuti perlombaan atau bahkan perlombaan yang akan diadakan oleh Exodus itu sendiri seperti Big Bang atau Codivision itu bisa memberikan impact lebih bagi para mahasiswa biar mereka bisa menerapkan kemampuan mereka melalui itu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, sudah cukup Karen? Oke, untuk paslon 1 dan 3 dapat kembali ke belakang. Boleh tepuk tangannya teman-teman buat keempat pasangan calon kita yang keren-keren banget hari ini. Boleh teriakin dong. Satu, dua mana dua? Aku nggak semangat. Kurang. Dua mana dua? Apa yel-yel dulu kali ya? Yel-yel kali ya? Ayo paslon 1, caleg 1 boleh ajak tim sesnya yel-yel dulu nih. Paslon 1 kita kan udah briefing nih dari tadi. Kita sekali lagi untuk terakhir kalinya di hari ini. Saat aku teriak. Oke, siap? Paslon 1 Bidola. Oke. Untuk paslon 2 ulang Kim. Oh, kamu dong Mike. Paslon 2, together we grow. Together. Paslon 3. Oh, ini. Next level Exodus, empower, engage, elevate. Paslon 3 mana suaranya? Oke, paslon 3 udah semangat, paslon tim ses, paslon 4 jangan mau kalah. Oke, udah merah-merah, harusnya udah semangat membara suaranya. Ayo, tim ses 4 mana suaranya? Oh iya, dari dia ya. Oke, ini terakhirnya berarti paslon 4. Paslon 4, jaya. Agak sakit ya dok, kupingnya ya dok, keras banget dok. Oke, selanjutnya kita mau dengerin closing statement dari keempat calon kita. Oleh karena itu, boleh closing statement dari Natasha dan Kenny dulu, tolong baris. Di tengah ya. Baris aja, semua baris di depan. Oh, dari paling ujung deh. Valdo sama nggak gitu dong. Kalian. Closing statement dari kalian. Oke, kata-kata hari ini katanya. Apa tuh Hans? Bukan kata-kata sih. Kalimat. Majuan. Kok kalian mundur banget sih? Bisa. Oke, penutup dari aku, terima kasih atas waktunya. Dari awal kami ikut bukan untuk bersaing, tapi untuk berkontribusi. Siapapun yang terpilih, semoga bisa membawa Exodus jadi lebih baik. Karena pada akhirnya kita semua satu tujuan. Ya sekali lagi benar-benar terima kasih kepada teman-teman yang udah datang pada hari ini.
kalian semua keren semua, bisa nyempatin waktunya sampai jam 2 juga kan. Pasti kalian punya kegiatan tapi kalian datang untuk nonton debat ini, kalian keren banget. Terus juga terima siapapun yang menang, mau 4, 1, 2, 3 itu kita lihat nanti aja, tenang aja, ini merupakan kompetisi. Seperti apakah kita siap kalah? Saya sih akan bilang saya siap kalah karena bentar dulu, ada klarifikasinya. Sebentar teman-teman, ada klarifikasinya. Kalau bisa bilang siap kalah, ya ini juga menjawab pertanyaan Ci Angeli atau Ci Karen juga. Apakah siap kalah? Siap, karena seorang pemimpin juga harus siap. Karena ini pertandingan menang atau kalah itu hal yang wajar teman-teman. Tenang aja, ini juga untuk kontribusi Exodus ke depannya. Jadi walaupun 1, 2, 3, 4 siapapun yang menang, tenang aja. Pasti itu punya kontribusi yang lebih baik untuk Exodus. Itu menurut saya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk Densan. Semoga tepuk tangannya teman-teman. Yes, King. Mau jaya lagi? Oke, selanjutnya kita lanjut ke paslon. Oke, Natasha dan Kenny. Oke, sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu untuk bukan hanya dari tim ses kita, tapi seluruh tim ses dan seluruh anggota Exodus serta panitia dan dosen yang sudah menghadirkan diri, yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara hari ini. Dan kembali lagi, kita apakah siap kalah? Tidak, kita tidak siap. Kita punya semangat. Kita punya semangat teman-teman. Optimis, kita harus optimis, ya. Itu mungkin dari banyak, tapi thank you untuk semuanya dari pihak Exodus maupun luar Exodus udah menyempatkan waktu untuk hadir ke acara debat ini. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Kalau untuk menang kalahnya sih enggak. Tapi untuk semua paslon, siapapun yang menang, tetap kita dukung terbaik, semua baca-baca. Thank you. Mau yel-yel nggak kalian? Paslon 1. Oke, thank you. Kita lanjut ke Ruth dan Kim ya. Ya terima kasih juga. Aku mau ucapin buat teman-teman yang udah mau datang juga ke acara debat ini walaupun sampai siang ya. Padahal kita selesai ujian pagi, kita sampai siang mau datang itu makasih banget loh. Makasih ya. Kami juga kalau misalnya menang atau kalah kita juga terima dengan lapang dada. Yang penting balik lagi ke tujuannya ingin memajukan Exodus yang lebih baik lagi. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua dari Exodus dan semua tim ses dan tim ses paslon 2 juga. Terima kasih semua teman-teman sudah mau menyempatkan waktunya sampai siang kayak gini untuk nonton debat kita. Siapapun nanti yang menang, semoga yang terbaik yang menang, dan semoga juga siapapun yang kalian menang kita tetap bisa punya hubungan yang baik. Semua Exodus bisa tetap berteman, bisa tetap berrelasi sama dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Kita lanjut ke paslon terakhir, ada Regina dan Kristi. Boleh closing statement kalian? Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap orang yang udah hadir, setiap mahasiswa yang udah hadir, khususnya juga untuk tim ses di tim 1 dan kesediaannya untuk mendengarkan kami di debat ini. Dan kiranya tim 3 terus juga mengucapkan terima kasih juga untuk setiap paslon-paslon yang lain juga, dari paslon 1, 2, 3 dan paslon 4 juga. Dan ya karena kita habis UAS juga tapi langsung debat, ya di sini tidur lah ya. Nah jadi biarlah kiranya apa yang udah disampaikan hari ini, mulai dari visi misi, proker, terus juga jawaban-jawaban kita di debat tadi bisa meyakinkan apa yang menjadi pilihan kalian dan pilihan kalian ini untuk Exodus ke depannya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan hak pilih kalian. Selamat kami pilih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Exodus. Oke. Tepuk tangannya teman-teman. Silahkan untuk keempat calon dapat kembali ke tempat duduknya. Kita masih
Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama nih ya teman-teman jawaban-jawaban beserta gagasan-gagasan dari keempat caleg kita. Semoga ini bisa bikin kita jadi menguatkan pilihan kita dalam kok kalian diem-diem sih? Ngomong gitu, ngomong. Apa? Berapa? 1. Nih. Oke. Kalau aku bilang 1, 2, 3, 4, kalian bilang masing-masing paslon kalian, oke? Oke ya. 1, 2, 3, 4. Kamu semangat banget sih? Kamu semangat banget? Hah? Semangat banget kan? Lihat tuh. Lihat. Kok lucu banget? Sini maju. Lucu banget sumpah. Iya. Sini maju. Coba. Coba maju dulu. Keren. Hidup nomor 1 gitu ya. Oke. Ada bandonya juga. Bang, dibayar berapa bang? Bando paslon 4. Sini dong, maju dong. Kan dilepas sih. Udah berdua di sini. Ayo. Jadi aku mau nanya dikit nih. Filosofi kalian pakai baju merah itu apa sih? Sini tengah-tengah. Ini berdasarkan perintah Bapak Elvaldo ya. Kita direkrut jadi anggota PDIP katanya gitu. Ya, sekaligus juga masuk ke partai PSI juga ya kebetulan. Dan habis ini kita lanjut ke gedung DPR kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dari awal tuh karena dia bilang pakai baju merah soalnya merah biar untung biar hoki bawa hoki buat kita. Itu sih kira-kira harapannya semoga yang menang nomor 1. Oke. Ya udah, semoga harapannya karena kebetulan aku dari eksternal ya. Jadi harapannya semoga organisasi Exodus ini makin maju dengan pemimpin yang baru yang makin hebat dan makin kreatif ke depannya. Ada amin di sini? Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Dok, abis itu kalian tarik aja dok. Oke dok. Oke, berikutnya kita akan memasuki sesi pemberian token of appreciation. Pemberian token of appreciation sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak Igede Wisnu Satria Chandra Putra, Eskom MM, selaku Sekretaris Program Studi Bisnis Digital, sekaligus pembina Exodus. Penyerahan akan dilakukan oleh Angeli Hermawan selaku CEO Exodus periode 2024-2025. Oleh karena itu kepada Bapak Wisnu dan Angeli dipersilakan naik ke depan untuk pemberian token of appreciation. Oke, kita agak geser sedikit. Kita foto, geser lagi. Oke. Kita foto dulu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 3, 2, 1, 2, 3, 1. Oke, terima kasih Mbak Wisnu dan Angeli. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal ada dokumentasi nih teman-teman. Untuk itu aku mau mengundang keempat calon juga untuk maju ke depan. Lagi. Untuk kita foto bersama-sama.
Iya. Ayo kalian maju dulu. Iya dong, makan-makan di Bandung. Bangkrut tadi. Sekarang milik siapa? 15.000 dikali misalkan anggota 60. Oke, gimana tim dokumentasi mereka udah pas di tengah belum? Belum. Boleh tolong arahin? Oke. Iya, kurang satu. Udah habis dari buat itu. Apa ya? Aman. Oke. Apa ya? Ya, apa kan udah bisa. Ini yang formal dulu ya. Faldo sama Han tuker. Lu capek-capek menang ngapain berdua? Iya. Gua korupsi. Nasib mana buat ya? Adalah barang gua korupsi. Karena yang gua korupsi kemarin baru. Gimana, Fran? RR hijau. Merah. Oh, merah. Hijau mana? Hijau mana? Gorengan. Kelas King. Ya Om. Oke, yang lain merapat ke Kenny. Ada root center benar Pak. Lihat ke kamera, jangan lupa senyum, tunjukin senyuman terbaik kalian. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Oke, vertikal sekarang ya. Senyum. Oke. Oh, boleh gaya Exodus kali ya. Oh, gaya paslon masing-masing. Ada nggak tuh? Ada. Ken kan nomor 1 Ken. Ini tapi tidak kejam. Lelaki tidak bercerita. Sarap Ken, sarap. Keren bener. Naik. Oh my god. Oh, itu makan deh. Switch. Oke. Geser dikit dong Regina. Dikit lagi, boleh dikit lagi. Op. Oke, thank you. Oke, teman-teman siap ya. Gaya foto. Foto gayanya gaya paslon masing-masing. Iya, lomba apa Pak? Tadi kayak 1, 2, sampai yang kemarin ya. 3. Lawan kampus negara lain juga. Iya. Se-Asia. Iya, se-Asia. 1, 2, 3. Malah Indo Jepang. Iya. Dewan dulu. Vietnam, Pak. Oh, yang biasa tim Vietnam bagus. Oh ya, boleh. Oke. Oke, sikap formal. 1, 2, 3. Soalnya kalau di tang. Oke, 1, 2, 3. Dulu Mobile Legends menang. Oke, thank you. Oke, kepada paslon boleh. Selanjutnya kita yang bakal foto bersama nih teman-teman. Oleh karena itu buat kalian yang mau rapi-rapi dulu boleh rapiin rambutnya, boleh rapiin seragamnya. Wih, siapa tuh? Sendiri fotonya. Boleh. Oke, saya turut memanggil kepada panitia dokumentasi boleh maju ke depan. Tadi gue ajakin duet nggak mau, itu parah. Dia, gue dari tes duet nggak boleh. Mana ada masuk, nggak ada ya. Gue masuk. Nggak ada ya. Gue udah give point 5. Bukan TikTok. Tadi gue give pause loh. Bukan TikTok. Oh, salah live berarti. Udah gue posting ulang padahal. Udah. Ya masih gitu. Paslon berapa nih? Dia nyari yang nggak ada. Iya, udah pasti. Oke, kita mulai dari sisi kiri saya dulu ya.
Bisa ya? Baik banget semuanya. Baik banget beneran. Gak muat semua dong. 05 kalau mau. Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke. Oke, yang tengah ya sekarang. Oh, ini problem. Oke, sekali lagi guys, landscape. Oke, semuanya siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sesi tengah. Mari silakan. Boleh Pak. Ini kenapa Mimi? Kena tapi ada masih aman kok, masih aman. Oke, semuanya ini tengah ready ya. 1, 2, 3. Kayaknya nggak bisa vertikal lagi. Nggak apa-apa. Ya, tengah. Satu, dua, tiga, foto. Sekali lagi horizontal. Oke, udah Fred? Udah, foto aman, video. Oke, sekarang kita mau bikin video Exodus Excellence ya teman-teman. Jadi kalau tangan aku menyilang kayak gini, kalian jawab pakai excellence sambil oh iya Exodus, jadi kayak Exodus excellence sambil jempolnya 2 ke depan kayak gini. Dari mana? Gue mau di sini. Biasa kan? Udah paham semua kan, teman-teman? Paham ya? Oke. Oke. Langsung kita mulai ya. 1. Apa? Oh, tangannya silang dulu, teman-teman. Tangannya. Tangannya disilang. Terus gimana Hans? Terus gimana Hans? Hans, pelan. Sorry. Kita ngomong Exodus, kalian nanti bakal dijawab lagi excellent-nya begini ya kawan-kawan. Ya kan? Ini MC-nya nggak kasih tahu dulu. Langsung aja Exodus. Iya, langsung Exodus aja ya. Oke, 1, 2, 3. Exodus Excellence. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi. Sekarang kita udah masuk ke masa tenang nih teman-teman, yang berarti udah nggak ada kampanye lagi. Dan itu sekarang saatnya kalian menentukan pilihan kalian nih. Jadi di depan kalian ada link yang bisa kalian foto langsung dan diisinya nanti aja. Dan kalaupun teman-teman kalian yang nggak hadir di sini, boleh kirim ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Pokoknya ingat, jangan golput karena satu suara kalian sangat menentukan Exodus di masa depan. Ayo guys, di vote guys. Udah pada foto semua ya?
Diisinya nanti aja teman-teman, di foto dulu aja ini linknya. Boleh difoto guys. Jangan lupa diisi. Selanjutnya ada link yang harus kalian isi lagi nih, yaitu link feedback dan absen. Ini juga bersifat wajib dan saya akan memberikan kalian beberapa waktu untuk mengisi. Buat yang mengalami error atau segala macamnya bisa panggil panitia aja dan nanti panitia akan segera membantu. Kok bisa nih pesertina? Meeting. Di kos. Jangan bilang kalau tadi. Ini ada poinnya juga ya guys, jadi isilah ini link feedback dan absennya. Bye bye guys.